kekristenan kita tidak dinilai berapa aktif kita dalam kegiatan-kegiatan rohani. Tidak. Tapi dinilai dengan ini. Apakah kita bisa mengetahui hikmat yang tersembunyi dan rahasia tadi? Yang begitu dalam. Dan kita harus cari hikmat itu. Tapi puji Tuhan. Walaupun itu sulit karena tersembunyi dan rahasia. Tapi dikatakan sudah disediakan untuk kemuliaan kita. Sudah tersedia. Sekarang tinggal cara kita bagaimana kita bisa mendapatkan itu. Oke, kita lanjut ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Jadi iblis gak kenal. Bahkan gak bisa. Kita bersyukur untuk itu. Jadi yang bagian Tuhan tetap disimpan untuk Tuhan. Dan disediakan untuk kita anak-anaknya. Katakan amin. Ini janji yang luar biasa. Kita akan lihat nanti itu. Tidak ada dari penguasa dunia yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya. Mereka tidak menyalibkan Yesus yang mulia itu. Oke, kita pelan-pelan coba cari tahu. Agak sulit ya, tapi kita belajar. Masa kita sekolah TK terus? Ya guru sih siap ngajar, cuma capek. 14 tahun TK terus. Nah, begitu pula Kristen kita. Ayo, kita mulai belajar hal yang sulit. Jangan cuma yang dangkal-dangkal saja. Ini memang sulit, tapi kita harus mulai dewasa. Mulai istilahnya pecah pikiran kita. Tahu kata itu ya? Kita pecahkan pikiran kita untuk melihat. Wah, ada hal yang luar biasa. Begini. Waktu Yesus disalibkan. Sampai mati. Itu buat setan, penguasa dunia ini. Itu kemenangan mereka yang luar biasa. Wah, mereka puas bisa membunuh Tuhan Yesus. Mereka betul-betul, wah ini dia habis sekarang, dia habis sudah. Nah, ayat 8 mengatakan sekiranya, seandainya penguasa dunia ini tahu hikmat yang tersembunyi dan rahasia tadi, maka setan tidak menyalibkan Tuhan Yesus. Kalau dia tahu. Ngerti? Nah, berarti mulai kelihatan. Berarti hikmat yang dari Bapa di surga. Itu betul-betul nggak dikenal oleh dunia ini. Nggak masuk akal. Nggak ada logisnya sama sekali. Coba kita lihat hal-hal yang kecil. Tuhan Yesus mengajarkan. Kalau ada orang benci kita suruh ngapain? Racun? Suruh ngapain? Ayo. Ampuni. Aneh bukan? Dunia nggak bisa ngerti itu. Goblok kamu. Bukan gitu dunia berkata. Kalau ada orang yang memfitnah kamu, suruh doakan. Yang membenci kamu, berkati. Nggak masuk akal semua. Nah, itu hikmat dari Bapa kita. Maka itu kalau pikiran kita nggak diubah seperti cara berpikir Bapa di surga, mau sampai kapanpun kita jadi Kristen, nggak akan ketemu apa-apa. Karena nggak cocok. Betul nggak? Semua, perhatikan dia, semua yang Papa kehendaki, yang dia ingin, yang dia mau, semua itu pasti berlawanan, melawan daripada yang dunia ini. Semua, betul? Nah, maka itu setan gak pernah kenal hikmat ini. Hanya kita. Jadi begitu Yesus mati, bagi iblis, wah itu kemenangan yang luar biasa. Mereka pesta, maunya sih berhari-hari. Tapi hari ketiga pestanya bubar karena Yesusnya bangkit. Iya toh? Wah, mereka kaget. Nah, ternyata, nah ini rahasianya. Setelah iblis tahu, tapi telat. Telatnya di mana? Ternyata Yesus jauh lebih hebat setelah mati daripada sebelum mati. Nah, jadi iblis yang gini, aduh, kalau tahu gitu, aku biarin dia sampai jadi opa-opa di dunia ini. Jangan mati, saya biarin aja di situ. Tapi telat. Nggak bisa balik lagi. Ayo sekarang, bayangkan betapa nyeselnya iblis itu. Nyeselnya itu sampai hari ini, Ustaz. Tahu gitu, tahu begitu. Itu nyeselnya iblisnya. Ini hikmat.
Saya coba menemukan sebuah kalimat atau sebuah kata dalam hidup sehari-hari. Lama saya mikirkan ini. Ternyata ini satu kata aja. Buat gampangnya. Jangan takut rugi. Ayo, ya atau ya? Ya atau enggak? Ayo coba jawab. Ayo. Karena semua orang untung dong mikirnya. Iya enggak? Tapi jujur hikmat Tuhan itu adalah ada ruginya itu. Kenapa, Oi? Enggak ngomong. Oh, kapan? Kemarin? Oh, iya. Maka itu kalau kita dengan Tuhan, dengar ya, dengan Papa di surga, jangan hitung-hitungan untung rugi. Di surga nggak ada kalkulator, juga nggak ada simpua, nggak ada di sana. Betul? Karena Papa dalam hikmat manusia ini ya, dalam hikmat manusia, Tuhan itu rugi terus. Ayo pikirnya atau tidak? Ya Tuhan itu rugi terus. Coba ngurusin kita bajingan-bajingan. Maaf jangan marah. Nah, betul nggak? Rugi dia ngurusin kita ini, dia rugi betul. Apa untungnya? Siapa yang namanya anjingmu? Sisis. Siapa? Maaf ya saya ngomong. Lebih baik Tuhan ngingusi sisi. Melihara anjing itu daripada pelihara kita. Ayo jujur. Iya toh. Nah itulah hikmat saudara yang luar biasa. Jadi kalau bicara dengan Tuhan jangan bicara untung rugi. Sisi. Ya. Benar. Betul nggak? Dia masih lucu, masih menyenangkan. Dia jengkelin pun kita marah dia. Nggak bereaksi. Tapi coba kita, aduh minta ampun dah, mintain. Nah itu dia. Hikmatnya itu di situ. Jangan mikir untung rugi. Kalau setan sudah melihat kita, ya panas sabar dulu sedikit. Kalau setan sudah tahu bahwa kita nggak pernah ngitung untung rugi, percayalah, setan nggak akan pernah ganggu kita lagi. Kenapa? Karena dia pikir ngapain ganggu orang itu nggak usah diganggu. Dirugikan iya, nggak balas nggak apa-apa. Nah itulah hikmat, saudara. Kalau penguasa dunia itu tahu bahwa dengan matinya Yesus dia lebih hebat, aduh aku nggak biarkan dia mati, biar hidup terus sudah. Maka itu dalam hidup ini, ayo kita mulai mikir. Jangan mikir untung rugi. Untuk apa saja. Percayalah bahwa Tuhan bisa buat yang terbaik untuk kita. Amin. Nah, orang yang tidak pernah takut mikir rugi, orang itu akan cepat ambil keputusan. Coba renungkan. Orang yang tidak pernah mikir rugi, dia akan cepat ambil keputusan. Ini contoh yang paling gampang. Kapan seseorang itu lama di supermarket, waktu nggak punya duit atau lagi punya duit? Itu aja caranya. Ayo kapan? Nah coba. Lagi nggak punya duit atau lagi punya duit yang lama di supermarket? Yang punya duit tapi yang pelit. Itu akan lama di supermarket. Kalau orang itu nggak punya duit, dia lebih lama di supermarket. Karena harus ngitung mau beli yang mana, cukup yang tidak, ini bagaimana, lama enggak? Nah kalau punya duit lama itu pelit betul sudah. Udah gitu aja, ngapain lama-lama mikir. Ya nggak pelit. Ini yang pelit jadi lama. Saudara, ini konsep dalam kehidupan kita. Untuk apa saja. Kalau sudah bicara tentang Papa di surga, jangan mikir untung rugi. Sungguh saya mempelajari kebenaran ini. Justru waktu kita mikir Papa di surga, lalu setelah kita hitung, kita yang rugi. Itu yang bagus. Karena pada waktu kita rugi, Papa pasti untung. Betul nggak? Nah ini celakanya. Kalau kita untung, dia yang rugi. Loh betul nggak? Pasti kalau kita lagi mikir untung, dia yang rugi. Maka itu hikmat ini kita harus miliki dalam hidup kita. Secara jujur, dengan kita
dengan kita ya. Papa itu hitung-hitungan tidak? Nah, itu yang luar biasa. Lihat udara. Gratis atau bayar? Kekristenan kita tidak dinilai berapa aktif kita dalam